Halo, juragan. Kembali lagi bersama Riokom Terkadiri atau Riokom. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sedikit tes ya, yaitu perbandingan 4 buah cooler atau pendingin untuk HP ya, untuk HP gaming yang kenakan. Dari keempat cooler ini, yaitu ini ada FlyDigi Waveswing 2 Pro, Black Shark BR20 atau Black Shark Fun Color Pro. Ini ada Black Shark Fun Color yang biasa, ini yang Pro, yang ini BR20, BR11, dan yang ini yang terbaru dari Black Shark, ini BR30 ya. Ini Fun Color 2 Pro. Yang ini ada embel-embelnya 2, yang ini yang pertama. Oke, jadi seperti itu. Untuk fisiknya, ini yang paling kecil yang ini ya, BR11 ini. BR11 ini harganya sekarang sekitar 200.000 ya juragan. Ini fisiknya segini. Dan ini yang kedua yang lebih murah, lebih mahal, ini dia BR20 ini sekarang harganya sekitar 300.000 ya. Untuk fisiknya besarnya seperti ini, bisa kalian lihat ya. Ini beda 100.000. Jadi seperti ini fisiknya. Terus yang ini FlyDigi ini dia harganya sekitar kurang lebih itu 350 sampai 400.000 ya juragan ya. Ini untuk fisiknya seperti ini. Dan yang ini yang paling baru dari Black Shark, ini dia harganya sekitar 400 ribuan ya, antara 420.000 sampai 450.000. Oke, jadi ini kita lihat dulu, kita bandingkan dulu fisiknya ya juragan. Jadi fisiknya seperti ini yang BR11 dan BR20. WC besarnya. Oke. Ini FlyDigi. Untuk FlyDigi ini dia bracketnya itu yang bisa di adjust atau di setel, ini hanya bagian atasnya saja yang ini ya. Ini bagian bawahnya dia nggak bisa. Untuk yang lainnya bisa semua ya, atas bawah bisa. Ini bisa semua. Oke, jadi seperti itu ya. Sekarang kita coba timbang ya juragan untuk beratnya berapa, karena semakin berat nanti juga akan membuat rekan-rekan capek kalau untuk main game dalam waktu yang lama ya. Dari FlyDigi dulu, beratnya hanya sekitar 76 gram. Oke, ini 76 gram. Ini Black Shark yang Fun Color Pro 89. Yang ini yang BR11 atau Fun Color yang biasa 62 gram. Ini yang terbaru 94. Oke, ini 94. Ini 88. Jadi kalau dari beratnya ya juragan, ntar saya lihat ini berapa ya. Oke, 75. Jadi kalau akan menurutkan dari terberat menjadi ini, seperti ini ya. Nah, ini yang paling ringan, agak berat, ini lebih berat, ini yang paling berat. Paling beratnya itu pun sebenarnya hanya 94 gram. Tidak begitu kerasa sebenarnya, tapi kalau kenakan pakai dalam jangka waktu yang lama itu bisa agak pegel. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita langsung coba nyalakan saja. Dari yang ini ya juragan. Oke, ini sudah nyala semua ya. Untuk fitur lainnya bisa kalian lihat sendiri. Untuk yang Black Shark 2 ini dia bisa disetting dari software ya, mau modenya pencahayaannya seperti apa bisa kalian setting, mau warnanya apa bisa.
Kalau untuk flash DG ini dia tidak bisa ya, jadi warnanya memang RGB ganti-ganti, tapi gantinya itu hanya ini saja yang nggak bisa disetel. Misalnya agar mau warna hijau saja itu nggak bisa ya, jadi warnanya hanya seperti ini. Untuk yang ini basic, tidak ada fitur-fitur RGB-nya. Oke, untuk daya juragan bisa kalian lihat ya. Untuk BlackShark yang ini dia mengkonsumsi daya sekitar 6 watt. Oke, ini sekitar 6 watt yang BlackShark ini. Untuk flash DG kurang lebih sekitar 8 watt. Yang ini BlackShark yang ini dia sekitar 9,5 watt atau 10 watt ya, kurang lebih 10 watt. Dan yang terbaru ini dia sekitar 8 watt. Jadi ini sama seperti flash DG ya. Dan ini fan-nya yang ketiga ini dia bisa disetel ya, mau cepat atau lambat. Ketiga-tiganya ini dia sudah saya setel di paling kenceng ya juragan ini, ketiganya ini. Jadi maksimal pendinginannya akan maksimal. Kalau yang ini dia tidak bisa disetel ya, hanya seperti ini. Cuma ini kelebihannya suaranya paling silent dari dibandingkan dengan yang ketiga ini ya. Ini yang paling silent adalah yang BlackShark yang BR11 ini. Oke, jadi situ. Oke, kita coba sebentar. Nanti kita coba tembak dengan apa itu namanya, termogan. Yang paling dingin yang mana? Oke, jadi seperti itu. Untuk suhu ruangan saya sekitar 26,4 derajat ya juragan. Ini suhu ruangan non AC. Jadi seperti itu. Kita taruh sini saja. Oke, sudah kita nyalakan beberapa menit. Sekarang kita coba tembak ya juragan, suhunya seperti apa. Oke, suhu ruangan sekitar 26an. Oke, sekitar 12an ya, 11, 10, 11, sekitar 10an. Paling dingin sekitar anggap saja 10,5. Oke, yang ini suhunya 10,5. Sekarang kita coba yang flash DG ini sebenarnya lebih dingin lagi harusnya. Oke, untuk flash DG ini suhunya kurang begitu dingin ya juragan, hanya sekitar 12an ini sepertinya. Oke, sekitar 12 derajatan ya. Padahal untuk saya lihat beberapa review di YouTube ini flash DG ini ada yang mengatakan ini yang pendinginannya paling bagus ya, tapi ternyata menurut saya cukup standar saja. Untuk harga 350 sampai 400 ribu ini saya agak sedikit kurang worth it ya. Ini untuk BlackShark yang lama, kita coba lihat. Nah, ini sampai bisa kalian lihat sampai mengembun seperti ini. Ini sampai oke, sampai 9, oke, sampai 8 tadi, sampai oke, 8. Nah, oke, 8 derajat ya juragan, bisa sampai 8 derajat. Nah, itu malah sampai 7 juga. Oke. Sekarang yang paling baru ini juga sudah mengembun tapi enggak gitu. Oke, ini paling dingin ya juragan, bisa sampai 7 tadi, 7 sampai 6 bisa kalian lihat. Oke, sekitar 7,2 ya, atau 7 derajat. Jadi untuk sementara ini, untuk dinyalakan beberapa menit ini, yang paling dingin adalah ini BlackShark Fan Cooler 2 ini Pro. Terus BlackShark Fan Cooler yang Pro ini yang pertama, dan
Dexak yang biasa ini ya, fan cooler biasa atau BR11. Yang terakhir yang saya agak kurang ini flash digi web swing ini. Oke, sekarang kita coba lagi tembak. Ini sudah agak mulai mengembun. Oke, tetap ya juragan sekitar 11-an, 12 sampai 11, jadi enggak begitu jauh penurunan suhunya ya. 11, terus ini 11, sekitar kurang lebih 11 derajat, 10,4 ini ya, saya anggap 10 derajat. Yang ini ya sudah agak mulai mengembun ya. Oke, untuk flash digi ini sudah saya setting fan max ya juragan ya, harusnya suhunya lebih bagus dari ini, tapi saya sedikit kecewa dengan suhunya ini sebenarnya, karena untuk harga yang hampir 400.000 performa pendinginannya seperti ini sangat-sangat mengecewakan menurut saya. Cuma kelebihannya hanya di fisiknya yang besar, agak besar, dan beratnya garingan. Dan ini yang menurut saya nilai plus ini adalah bagian sini ya, ini hanya atas saja, jadi nggak gampang bergeser kalau akan pakai di HP. Oke, ini hanya sekitar 12-an kurang lebih, saya anggap 12 derajatan ya. Nah, 12 derajat kurang 12,5 tadi dapat. Kita coba usap dulu, apakah ada pengaruh juga nanti kalau diusap ini. Oke, sama saja, tidak ada bedanya ya juragan. 12 kurang lebih segitu, ini saya anggap 12, ini 11 derajat. Yang ini Dexak ini sampai mengembun parah seperti ini ya juragan, bisa kalian lihat 8,2, 8 derajat, 7,5 derajat. Oke, jadi ini dingin sekali ya juragan di sini. Nah, bisa kalian lihat 7,4, 7,1. Oke, nah seperti ini 7 derajat, jadi sangat dingin ya, padahal suhu ruangan saya bisa kalian lihat sekitar hampir 27 derajat ya suhu ruangan saya, sampai ngembun seperti ini, berairnya sempat parah ini ya. Jadi ini pendinginnya bagus untuk harga 300.000, dan ada fitur LED nya juga. Oke, nah ini 8 derajat, sekitar 8 derajat ya juragan ya. Oke, jadi ini tadi dapat sekitar 8 derajat. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau akan hanya butuh performa pendinginan yang maksimal, saran saya akan ambil yang BR yang pertama ini ya, Pro pertama ini. Dia lebih paling dingin di antara keempat ini ya, keempat cooler ini dia yang paling dingin. Tapi karena wajar, bisa kalian lihat ini powernya dia sampai 9,5 watt atau hampir 10 watt ya. Untuk yang ini, untuk fitur-fiturnya juga masih bagus. Ini ada LED nya seperti ini, RGB ya, cuma mungkin agak kurang terang kalau dibandingkan lawan yang ini, lawan kedua ini yang RGB nya agak sedikit kurang terang. Tapi untuk performa dia yang paling bagus, ini yang paling bagus ya juragan. Untuk harga 300.000 ini menurut saya sudah sangat bagus ya, karena sebelumnya dulu ini harganya 450.000, tapi sekarang turun karena sudah keluar yang baru. Ini sekarang tinggal 300 ribuan, 300.000 lah kurang lebih. Oke, jadi seperti itu. Untuk fisiknya ini cukup besar ya, kalau dibandingkan dengan yang lain ini juga cukup besar menurut saya. Oke, terus yang kedua saya nobatkan yang bagus ini Dexak ini, tapi untuk harganya dia antara 400 ribuan ya, jadi maklum. Tapi untuk tampilan ini yang
saya paling bagus ya daripada yang lain. Backshark ini agak sedikit apa ya, masih di bawah ini tampilannya, masih sekarang ini lebih modern, lebih bagus. Ini agak jadi jadul ya ini ya. Oke, jadi itu ini juga ada fitur suhunya berapa, di sini tertulis 12 derajat ya. Jadi lebih modern dan pengaitnya ini lebih bagus ya. Pengaitnya modelnya seperti ini, jadi dia tidak gampang menekan tombol agan-agan ya. Kalau yang ini dia masih modelnya seperti ini, jadi gampang menekan tombol HP agan-agan. Kalau yang ini sudah harusnya lebih aman ya. Dan yang ketiga, kalau agan-agan budget mepet, ini saran saya agan-agan ambil ini saja. Walaupun ini kecil, tapi pendinginannya ternyata lebih bagus daripada FlyDigi ini ya, yang visinya lebih besar. Tapi dan ini juga lebih compact, ini lebih ringan juga, hanya 60-an gram ya. Cuma tidak ada fitur RGB-RGB-an seperti itu. Ini juga menurut saya cukup recommended di harga 200.000. Oke. Yang ini terakhir, FlyDigi ini ya agak sedikit mengecewakan menurut saya. Memang ada softwarenya ya. Dan ini sudah saya setel maksimal di fan-nya maksimal putarannya, tapi ternyata performanya juga, performa pendinginannya masih masih di bawah ini ya. Untuk PLTR-nya lebih bagusan di Black Shark. Oke, jadi seperti itu. Untuk kelemahan kedua ini ya, saudara, karena untuk yang lain ini bisa kalian lihat ya, untuk fan-nya kan tertutup oleh plastik ini ya, jadi tangan agan-agan nggak bisa masuk. Kalau tangan agan-agan kecil, misal jari kelingking seperti ini, dia begini, nah itu agan-agan bisa masuk tangannya, jadi agak sedikit hati-hati ya, saudara. Nah, nanti takutnya bisa merusak fan yang ada di sini. Ini kelemahan dari FlyDigi ini itu ya menurut saya ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk harga 350 sampai 400 ini agak sedikit kurang worth it menurut saya. Tapi kalau agan-agan mau memang fans dari FlyDigi ya enggak apa-apa, agan-agan ambil yang ini. Oke, dan terakhir kita coba lagi ya suhunya apakah tambah bagus. Oke, untuk FlyDigi dia turun ke 11,5 tadi ya. Oke, 11,5 ini. Nah, ini aja sudah 9 atau 8,5 ya ini ya, biasa yang ini. Sekarang yang ini saya coba dulu yang ini. Ini 7,5an tadi ya. Oke, sekitar 7,5an. Nah, ini yang base paling bagus. Oke, sekitar 8. Ini karena ada embunnya di sini, jadi agak kurang akurat sensornya ya, sensor headbandnya ini. Oke, ini di sini tertulis 9, tapi karena ada embunnya di sini. Oke, karena itu ya, saudara. Ini kalau misal saya seperti ini juga nanti akan naik suhunya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi menurut saya kandidatnya paling bagus ini di harga 300.000. Lalu ini Black Shark yang ini, dan yang ketiga ini dan yang terakhir ini adalah FlyDigi. Oke, dan oke, mungkin itu saja ya, silakan videonya mungkin agak sedikit lama, dan keputusannya tetap berada di agan-agan ya sendiri, apakah agan-agan mau Black Shark ini yang BR30 ini, BR20, BR11 atau FlyDigi ini itu semua kembali kepada pilihan agan-agan masing-masing. Kalau agan-agan sudah punya salah satunya juga disyukuri saja. Untuk gaming juga menurut saya ini keempat produk ini juga masih cukup mumpuni ya untuk mendinginkan HP agan-agan ya. Oke, jadi seperti itu video saya, sekian. Terima kasih, mohon maaf kalau videonya agak sedikit panjang. Terima kasih sudah menonton. Bila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.